Selamat sore sedulur, salam sehat, salam sejahtera, salam meraih cita-cita dan harapan-harapan hidup yang lebih bagus. Dan tentu ketika kita ingin meraih sesuatu, ketika kita ingin merealisasi kebutuhan, keinginan, mimpi, cita-cita hidup maupun sukses itu selalu ada yang disebut dengan pengorbanan. Pengorbanan itu bisa bersifat material maupun non material, bisa waktu, tenaga, pemikiran, ide-ide kreatif, dan termasuk juga harta aset dalam rangka mendapatkan hasil yang lebih bagus. Bisa juga pengorbanan yang bersifat non material, non finansial adalah konsistensi dan kesabaran serta terus fokus meskipun beragam tantangan, beragam hambatan, dan beragam situasi mampu melemahkan motivasi kita, melemahkan semangat kita, bahkan juga menarik kita mundur untuk berhenti dan tidak melanjutkan perjuangan itu sendiri. Ada banyak situasi-situasi dan kondisi-kondisi yang memungkinkan kita terpaksa berhenti. Tetapi berhenti bukan untuk mundur, tetapi berhenti untuk melihat lagi. Kita harus menata material atau faktor-faktor yang wajib kita akan keluarkan, pengorbanan yang harus kita lakukan, ada langkah-langkah berikutnya, bisa terus berjalan menapak tetapi konsisten fokus pada apa yang menjadi target. Pengorbanan di era sekarang tentu sangat banyak yang harus kita keluarkan, yang harus kita siapkan ketika kita berjalan atau ketika kita mau ingin merealisasi kebutuhan, keinginan maupun cita-cita itu. Karena di era sekarang relatif tidak ada yang gratis. Semua sudah menjadi metode transaksional, ada barang, ada uang, ada kepuasan, berarti ada pengorbanan. Dan itu tentu semua adalah dalam mekanisme pasar. Para sedulur semua, pengorbanan itu menuntut kita juga untuk terampil mengukur, menghitung seberapa nilai pengorbanan yang kita harus keluarkan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dengan kualitas yang lebih bagus. Itu artinya kita berpikir efektif. Kita akan mendapatkan nilai hasil yang seperti apa dan juga manfaat yang seperti apa, sehingga pada akhirnya pengorbanan kita itu menunjukkan tingkat kepuasan emosional maupun tingkat kepuasan personal yang sangat tinggi. Dan ketika kita juga mau merealisasi kebutuhan, keinginan, cita-cita hidup maupun juga mungkin itu target-target, kita harus juga menata, mengukur, menyediakan dan menghitung dari mana sumber dayanya, berapa sumber dayanya, dan bagaimana waktu memanfaatkan sumber daya. Itu berarti kita memiliki pola pikir efisien. Pola pikir efisien berarti kita menerapkan yang disebut dengan cara atau pola atau metode bagaimana sumber-sumber daya yang terbatas itu pada akhirnya bisa menghasilkan output hasil yang lebih maksimal. Jadi efisiensi berarti adalah cara atau metode kita dalam menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas yang kita miliki, pengorbanan yang akan kita lakukan tetapi akan memberikan hasil yang juga cukup bagus di atas standar rata-rata. Jadi saya kira pengorbanan adalah bagian dari investasi ketika kita ingin meraih sukses, baik dalam dunia berkebun demikian, dalam dunia berternak, dan dunia apapun pilihan profesi, khususnya yang menyangkut namanya cita-cita hidup. Karena ketika kita mau menapak atau membuat tangga-tangga, berarti di setiap tangga itu ada upaya kita untuk menaikkan energi semangat, energi sukses, dan energi yang membuat ambisi kita, cita-cita hidup kita bisa terrealisasi. Tetapi semua pasti akan dikompensasikan, akan dibarter, akan dihitung seberapa besar pengorbanan kita untuk meraihnya itu. Demikian sedulur, salam sehat, salam sejahtera. Ini refleksi di saat mendung, saat saya berkebun, melihat tanaman, melihat kucing, melihat juga semua yang akan saya lakukan, yang sudah saya lakukan.
dan ternyata saya berefleksi antara pengorbanan dengan output. Saya melihat hasil, antara pengorbanan dengan output. Saya melihat cara saya mendaya gunakan sumber-sumber yang ada. Pengorbanan membutuhkan cara berpikir yang positif.